Negeri awakku ada beberapa buah nama dan yang terakhir Inuman. Nah, sampai kini dah akan datang tu nak biar itu. Yang pertama dulu negeri awakku bernama Kota Tandun. Nah, itu di Surabaya biar. Yang kedua Kota Galugur. Tidak berapa jauh dari di Kota Inuman, desa Kota Inuman kini itu. Di sebelah kiri ya Wak. Nanti Kampung Baru Koto. Habis pertama menurun lah, ada yang menurun ke sebelah kiri. Di situ dulu ada namanya Kota Galugur, pindahan dari Kota Tandun ke di Surabaya itu. Asal muasal daripada perpindahan itu dikalahkan Aceh dulu. Negeri Awak. Nah, jadi pindahlah cailah tempat yang strategis sehingga dapatlah di Kota Galugur, Kota Inuman kini, bukan Kampung Baru Koto. Nah, di situ Koto yang kedua tempat tinggal awak oleh Inuman nama oleh. Di waktu Kota Galugur itulah datang seorang ulama dari Aceh, murid daripada Syekh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri di Aceh. Beliau adalah murid daripada Syekh Ahmad Kusasi di Madinah. Bersamaan dengan waktu Syekh Burhanuddin diulakan Sumatera Barat, yang mana Syekh Imam Saleh ko murid Syekh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri di Aceh, di Syiah Kuala Lumpur, dan Syekh Burhanuddin itu juga murid daripada Syekh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri di Aceh. Yang mana nama keneknya kalau Syekh Syekh Imam Saleh, nama keneknya negeri asalnya adalah negeri Siak, Seri Indrapura. Nama keneknya adalah Sinur. Ayahnya bernama Abdul Wahab, ibunya bernama Senang. Sedangkan Syekh Burhanuddin, nama keneknya adalah Pono, ayahnya dari Tanah Datar, ibunya dari Tapakih, Ulakan. Maka setiap orang yang belajar agama di daerah Pantai Timur, di mana Syekh Imam Saleh ditugaskan mengembangkan agama dari Aceh sampai ke Jambi, itu dinamakan mengingat kampung asal daripada Syekh Imam Saleh, daerah Siak, dinamakan sampai kini tidak dapat orang ganti dah, orang Siak. Jadi orang yang belajar agama ke orang Siak, yang pandai berdoa kan. Sedangkan di Sumatera Barat sampai ke perbatasan Palembang, di pantai barat Sumatera, ketika itu namanya Pulau Perca, itu orang belajar agama itu disebut orang fakih, lantaran asal negeri Syekh Burhanuddin ko adalah tafakih. Tidak dapat orang ganti kini dah. Itu orang Siak dengan orang fakih. Bila terjadi itu, ketika kita negeri koko namanya dulu Kota Galugur. Disitulah Syekh Imam Saleh datang untuk menyebarkan agama Islam, yang mana ketika itu kita masih beragama Hindu. Salah satu buktinya di perbatasan Pulau Panjang Hilir, Ketapian Kiniru dah, dengan Kakak ada Bukit Candi namanya, belah kanan jambatan Bukit Candi. Ketika itu lah masuk Islam dari situ, maka dilarikanlah peralatan candi tadi itu
yaitu patung Buddha itu ke Pulau Berhalo. Sehingga kini namanya Pulau Berhalo Jole, Pulau Berhalo. Naik ke Swalaiko, maka jatuhlah patung Buddha tadi itu ke lumpur. Maka daerah itu disebut Batu Lumpur. Kinilah disebut Talumpur, buat Talumpur aja lah. Ya Batu Lumpur asal. Itu. Jadi itu peninggalan awak dulu berlatar belakang Hindu. Itu banyak cara-cara Hindu, ada Hindu, kebiasaan Hindu. Ulun sampai kini masih ulun terkikis seluruhnya lah. Beransur-ansur. Jadi yang membawa agama Islam itu keimaman adalah Syekh Imam Saleh. Orang yang ditopati deknya, ketikanya datang pertama dikarak di SMA. Depan SMA tu dulu sebelum 3 paginya situ tiba. Tak ada orang yang datang menemuinya, orang azannya pagi situ sembilan subuh. Tu lah sampai 3 hari tak ada orang, berarti tak sikot tempatnya. Pilihlah karak di depan MTS kini. Pada hari pertama ya lah ada tiba. Hari yang kedua, beliau tibalah orang yang disebut gurunya dari Aceh Senentan, orang yang akan ditemui di Siko. Namanya Datuk Batua. Datuk Batua ko anak daripada nenek darah putih. Memang darahnya putih. Nak merah darahnya. Aneh tak? Konon dulu OB-nya sejarah nenek darah putih ibu daripada Datuk Batua ko di Gigi Aceh, di daerah Sengingi. Di Sumpala adanya, engkau lah membuka rahsiamu. Maka engkau hanya sebelah kidal kan, sebelah kidal jalan Kodang kini tu, maka kini tak ada Aceh di situ. Di Sumpah adanya. Dengan Aceh tu sebelah kanannya dia Sengingi tu. Sebelah kanan jalan tu Aceh dah. Sebelah kidal Aceh tu dah. Itu Sumpah. Itu terbuka rahsia. Maka beliau tu nenek darah putih dan anaknya Datuk Batua itu adalah di Sungai Keladi, daerah VJT Divisi 1 VJT, malah disatukan di situ. Itu orang yang temui. Memang hari yang kedua barunya bertemu. Bertemu di Lempatol, di Bukit Lempatol bertemu lainnya. Bertemu di situ, maka diceritakan larinya tujuannya dari Aceh turun ke ke Dengar ko untuk mengembangkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya agama Islam. Padahal berita-berita sebelum itu ada juga ngandapek dakwah. Sehingga diislamkanlah orang berdua kodako. Padahal hanya bertiga beranak deh. Tiga mama surang, mondek surang, hanya surang. Ayahnya orang Simpang Keloyang. Aku sebut tak ada Datuk Batuara ko. Setelah itu sedang nyoba buah-buah sehinggalah kemalaman sembahyang lainnya dulu. Orang dako tu len dapat sembahyang lain. Len diajar dah. Itu namanya ketika itu senam bagunya. Jadi ndak sembahyang nama dulu senam. Maka tadonge laku ku ayam dari jauh. Berarti ada yang sekitar kok. Jadinya Datuk Batua itu ada, memang ada perkampungan di Siko, namanya Kota Gelugut. Leo mau Datuk nanti mau KKN besok. InsyaAllah mau pergi mentari KKN. Maka ketika itu Koilah Datuk Batua tadi dengan maknya tadi untuk memberitahukan ada seorang tamu kita yang ingin bertemu dengan kita. Sedangkan di Kota Gelugut itu Datuk
orang cedik pandai nenek mama di situ namanya Datuk Jelong Basuh, pindahan dari Suwayo tadi. Maka ketika itu dibuatlah hidangan. Ala kadar ala keadaan model itu baru dah. Sambal sama makan makanan termasuklah moncinya dah. Jadi lawa monci. Jadi waktu datang Imam Saleh, sayur dengan sambal dimakannya. Selain daripada itu tidak dimakan. Kenapa? Tidak biasa lon. Tidak biasa wak makan korek. Kalau biasa dengan goyo wak. Padahal tidak sebut tidak halal ini orang. Begitu mambau. Maka sesudah itu sehingga banyaknya menengok anak-anak bermain sambil mengajarkan Islam tadi itu. Maka dokeknya ke anak-anak tu, ada anak yang kalah. Kalau anak menang, bapak ajai, jampi-jampi ketika itu jadi orang. Yang dia ajai Bismillah tu, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca, iya menang. Jadi anak tadi itu menengok anak yang sepermainan tadi itu heran. Tadi sakala-kalanya kini bisa menangnya. Bertanya oleh siapa? Wajar dia lemu dia datuk Tuhan mantranya. Dia ajar. Jadi orang mama. Maka tidak lama sesudah itu dulu datang wabah penyakit. Wabah penyakit gatal-gatal seluruh badan gua di daerah Kota Gulugur. Makanya minta dek orang kampung Datuk Jelong Basuh tadi itu supaya beliau orang pandai dakwa menolong kami agar kami terlepas dari musibah. Baiklah nyonya Datuk datanglah ke tempat ambo dengan namanya Limpato. Maka orang pun insyasyur mulai Jelong singene datang. Diajarkanlah di situ tu alif, ba, ta, sa, huruf hijaiyah. Dia orang tua namanya mengaji. Tapi nya nak sebut yo. Mahapal alibata. Alibata tu disebut libato. Layo be libato huruf baris kan itu tanah mati tanda tasodi era atau libato. Sarankan semakin copek mahapal mantra korako tu, ucapan korako tu, dah sobing kaji baru udah ngaji loh. Penyakitnya mulai berkurang. Sehingga orang berbondong-bondong datang berlomba-lomba menghafal itu huruf hijaiyah dako tu. Sehingga hati-hati dah sehingga sehat gagal lo. Jadinya Datuk tu, jadinya Syekh Imam Saleh tu supaya kini lah sehat, lah dapat mantra-mantra supaya sehat kita kolanggang tahan lama, tak sakit-sakit sudah itu awak perlu bersenam. Tu yang Datuk Kojuan Biloru rupanya nyugang nak nampak bentuk-bentuk era itu senamnya 5 kali sehari semalam. Orang mulai bansur Islam lah masjid pertama lah dibangun di kampung masjid di Seborang Surau Khairun Nas tu. Masjid Khairun Nas. Itu masjid Kota Gulugur, Ujung Tanjung. Masjid Ujung Tanjung Kota Gulugur. Syekh Imam Saleh itu bukan meninggal. Tetapi lah beberapa tahun mengajar fisiko, lah ada orang yang pandai, kok pun nyopoi, lah bisa mengajar orang yang tinggal. Maka disebutkanlah adanya tompek yang belajar tadi itu, tompek tinggal Imam Saleh tadi di Lembato tadi itu, kalau nanti amun ndak ada di sekolah, maka jadikanlah tompek koko sebagai makam amun. Itulah makamnya. Bukan hanya meninggal. Itu makam Syekh Imam Saleh. MTS Imam Saleh lo gini lah. Masjid agung, masjid besar agung enggak Imam Saleh. Sehingga jalan kantor camat si Imam Saleh. Dan apa tu ni? 9 ke 10 masuk tu Hijriah. Padahal tombo si Imam Saleh
dengan tombol inuman itu ada di Perpustakaan Bahari Jakarta. Dan salah satu keluarga Wali Songo itu pernah belajar di situ. Namun kalau di kampung kepada Syekh Imam Saleh itu, namanya kalau di kampung awak di Numan kok, orang kenal dengan Datuk Solo Batang. Tanya juga takui dia nyebut itu. Padahal nama asli tidak bedanya. Nama aslinya Syaifuddin. Lainnya lala mau dikirim ke kami untuk belajar kepada Syekh Imam Saleh. Kon balik lah, tidak balik. Ditengoklah di Maulana Malik Ibrahim. Ada Datuk ada 3. Yang pertama di Inuman, makam Syekh Imam Saleh itu. Yang kedua di daerah Sorek Kui. Yang ketiga Pasir Putih Singapura. Itu dulunya. Nanti lah pohon dulu.